Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Tiana Listian. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022. Bapak boleh saya bertanya, minta waktunya? Boleh. Bapak dengan siapa namanya? Pak Ridwan. Pekerjaannya Pak? Pekerjaan di Puskesmas Pembantu Desa Tikung Ading. Kita akan wawancara mengenai wawasan kebangsaan. Mas, apa kabar? Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh tahu dengan Mas siapa namanya? Ya, nama saya Yanto, pemilik warung nasi. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, nama saya Rohyanti, peserta Latsar tahun 2022, kelompok 2, angkatan 34. Saya ingin bertanya pada Mas. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan bela negara, kebangsaan dan bela negara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk Nana sendiri, apa sih wawasan kebangsaan itu dan bela negara? Kalau menurut saya itu wawasan kebangsaan bela negara itu tentang pengetahuan kita terhadap bangsa Indonesia. Yang bangsa Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau yang banyak, laut, budaya yang banyak, serta berbagai macam agama, serta seisinya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan bela negara itu upaya kita sebagai warga negara untuk membela negara dari ancaman-ancaman. Menurut Mas, apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang diri kita terhadap tanah air tercinta. Kalau untuk bela negara itu bagaimana ya Mas? Bela negara itu sikap perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, disertai kecintaan terhadap tanah air. Oke, kalau yang Bapak ketahui tentang menurut Bapak kegiatan apa yang Bapak lakukan untuk mewujudkan bela negara tersebut? Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan bela negara salah satunya yaitu memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dengan baik, membangun karakter anak sejak dini, memperbanyak membaca buku sejarah, memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara, menyekolahkan anak di sekolah yang tepat. Terus untuk Sana sendiri nih, sebagai mahasiswa, kegiatan apa yang sudah dilakukan untuk mewujudkan bela negara itu sendiri? Nah, kalau sebagai mahasiswa, saya berusaha belajar sebaik mungkin, meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan saya agar nanti ketika saya sudah lulus kuliah, saya bisa berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dan negara. Oke, bagaimana cara Bapak mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut? Cara mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, toleransi kita menjalankan sikap saling menghargai, menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, melaksanakan kegiatan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, kepentingan bersama di atas mengatasnamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, menghargai pendapat orang lain. Kan kita tahu ya, ada nilai-nilai bela negara.
atau bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut? Untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara itu sangat banyak ya. Contohnya kita bisa bangga memakai baju batik, menggunakan produk-produk dalam negeri seperti tas, sepatu, sendal, dan itu tuh dari brand lokal yang udah bangsa Indonesia buat. Nah, seperti yang lainnya itu seperti mengikuti lomba-lomba lagu daerah, seperti belajar dengan giat dan aktif organisasi. Membuang sampah pun itu juga termasuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Ternyata sangat mudah ya, padahal saran kita itu Iya. apa yang kita lakukan itu termasuk bela negara ya. Contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya itu kita jangan membuang sampah sembarangan, terus tidak merusak lingkungan, terus mencintai produk olahan dalam negeri, dan lain-lain. Menurut Bapak, aksi bela negara yang dilakukan untuk menjaga Indonesia dari ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, menurut Bapak, isu saat ini yang berpotensi memberi ancaman apa aja? Isu saat ini yang berpotensi memberikan ancaman, salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia adalah liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan aspek kebebasan individu. Salah satu akibat era globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisasi dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Selanjutnya kan kita membela negara itu tadi untuk menjaga Indonesia dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Nah, kalau menurut Kala nih, isu yang saat ini berpotensi memberi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan tersebut apa saja ya? Kalau ancaman-ancaman itu mungkin sangat banyak ya, terutama kalau zaman ini tuh kan teknologinya itu udah sangat pesat sekali. Jadi masuknya berbagai budaya asing ke Indonesia itu sangat mudah gitu. Jadi terutama itu di kalangan anak muda yang seperti anak K-popers dan Western culture itu membuat mereka berkurang untuk menyukai budaya-budaya budaya asing negara mereka sendiri gitu. Jadi ditakutkan sekali generasi muda saat ini ada ketimuran itu kan memudar, sehingga pergaulannya lebih bebas dan juga kepedulian mereka terhadap budaya Indonesia itu memudar gitu, berkurang. Yang Bapak lakukan untuk menanggulangi isu tersebut bagaimana, Pak? Penanggulangan isu tersebut diantaranya mengurangi konsumsi produk luar negeri. Selanjutnya tidak memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya tidak individualisme, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan tidak memandang orang lain tidak bermakna, sehingga bisa menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Pertanyaan yang terakhir nih ya, kan tadi dibilang itu yang sekarang berkembang itu meningkatkan teknologi sehingga banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk sana sendiri untuk menanggulangi masalah tersebut itu seperti apa? Kalau menanggulangi hal itu saya juga termasuk anak K-popers gitu ya, tapi tidak berlebihan, hanya sewajarnya saja. Tapi saya tetap menghargai budaya-budaya Indonesia dan tetap ikut melestarikan budaya bangsa Indonesia melalui kegiatan-kegiatan di kampus. Karena kebetulan sekali kampus saya berbasis kearifan lokal, sehingga banyak sekali kegiatan budaya Indonesia seperti wayang golek, angklung, seni tari, dan lain sebagainya.
Dan agar saya dapat membentengi diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan agama saya juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Selanjutnya mengenai isu kontemporer yang saat ini beredar di masyarakat, diantaranya beredar berita hoax atau bohong. Bagaimana menurut Mas upaya apa saja yang dapat mencegah isu tersebut? Pertama ya jangan gampang percayai berita-berita hoax tersebut dan tidak menyebarluaskan berita-berita hoax yang belum pasti kebenarannya. Oke, baik Bapak, begitu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Nah, dari hasil wawancara tadi, kami jadi dapat menganalisis bahwa setiap anak bangsa memiliki jiwa bela negara di dalam dirinya, khususnya setiap narasumber yang kami wawancara tadi. Setiap narasumber yang kami tanya ingin dan telah banyak berkontribusi dalam aksi bela negara, dengan cara bagaimana mereka berkontribusi dalam meminimalisir berita hoaks. Berita hoaks ini merupakan isu global yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara dan bangsa apabila tidak diselesaikan dengan segera. Dan kesimpulannya, dari hasil interview yang kami lakukan pada 3 orang narasumber yang berbeda, dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya mereka semua paham dengan wawasan kebangsaan dan arti dari bela negara. Hal itu nampak dari cara menjelaskan bagaimana mereka ikut berpartisipasi pada aksi bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, teman-teman, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ayo kita semua bela negara, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.